Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Syita. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan remittance sustainability di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Brenya Elbrus, Moreno Pascala Firdaus, Syakira Najwa, Winnie Kusuma, dan saya Zaid Zaidan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok saya. Baik, terima kasih Zahid. Lalu berikut ini adalah definisi dari remittance. Remittance adalah sebuah kegiatan pengiriman uang dari satu pihak ke pihak lain secara individu atau bisnis yang dimana kedua belah pihak ini berposisi atau berlokasi berbeda secara geografis. Dengan kata lain, remittance adalah satu istilah yang digunakan untuk mengacu pada pengiriman uang atau dana dari seseorang yang bekerja atau tinggal di luar negeri ke orang atau keluarganya yang berada di negara asal mereka. Remittance bisa dilakukan menggunakan berbagai metode seperti transfer bank, layanan pengiriman uang, pembayaran elektronik, cek, atau uang tunai. Remittance juga berperan penting dalam ekonomi global yang tentunya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan serta perkembangan ekonomi di negara pengirim dan penerima. Remittance dilakukan pertama kali pada kisaran waktu antara abad ke-19 dan abad ke-20. Sebenarnya remittance ini sudah dilakukan sejak zaman kuno, namun pada abad ke-19 dengan perkembangan sistem perbankan modern, remittance menjadi lebih terstruktur dan terkendali. Kemudian pada abad ke-20, semakin banyak sekali buruh migran yang mencari pekerjaan di luar negeri dan menjadi pelaku utama dalam industri remittance. Seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan keuangan di era sekarang, yang biasa kita sebut sebagai era digitalisasi, kegiatan remittance menjadi lebih efisien dengan mentransfer uang elektronik. Hal ini mempermudah proses pengiriman uang juga gitu. Bisa di next slide. Nah, lalu ini ada beberapa contoh dari metode remittance yang akan saya bahas. Itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah airmail. Airmail ya ini sebuah praktik mengirim uang dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui layanan pos tradisional yang mengandalkan surat udara untuk pengiriman yang lebih cepat dari biasanya. Yang kedua ada remittance by cable, di mana metode ini dapat mentransfer dana elektronik yang digunakan untuk mengirim uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Metode ini adalah metode yang paling populer digunakan di zaman yang serba digital ini. Lalu terakhir ada remittance D/D atau demand draft, yang mana instrumen ini atau alat transfer ini diterbitkan oleh bank dan digunakan seseorang untuk mengirim dana kepada pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas siapa saja pihak yang terlibat dalam remittance dan sustainability ini. Yang pertama ada pengirim, lalu penerima, lembaga keuangan pengirim seperti Western Union, lalu ada lembaga keuangan penerima, biasanya itu bank atau lembaga keuangan serupa, lalu ada lembaga regulasi dan pengawasan keuangan, fungsinya untuk mengatur dan mengawasi kepatuhan dengan peraturan anti pencucian uang atau anti terorisme. Lalu ada lembaga layanan transfer uang seperti MoneyGram, TransferWise, PayPal, dan banyak lainnya. Lalu ada penyedia layanan pihak ketiga seperti agen-agen atau perantara yang membantu pengirim dan penerima dalam prosesnya. Lalu ada sistem pembayaran internasional, biasanya seperti SWIFT atau SEPA. Dan ada jasa kurir dan pos untuk mengantarkan dana dalam bentuk uang tunai. Dan yang terakhir yaitu teknologi dan infrastruktur, yaitu perkembangan teknologi dan infrastruktur perbankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang remittance. Nah, selanjutnya itu ada sustainability itu sendiri. Jadi sustainability itu atau keberlanjutan merupakan konsep yang merujuk pada suatu sistem atau mungkin proses untuk bertahan, berlangsung dan juga dengan tidak merusak sumber daya alam atau lingkungan alamiah yang mendukungnya. Kalau dalam konteks yang lebih luas, mungkin sustainability ini melibatkan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
sustainability ini punya tujuan itu demi menciptakan solusi yang memperhitungkan kebutuhan masa kini dan masa depan sehingga dapat terus berkembang tanpa mengorbankan sumber daya atau kualitas hidup generasi mendatang. Terus di sini tuh ada 3 dimensi utama dari konsep sustainability. Yang pertama itu ada economic sustainability, itu tentang keberlanjutan ekonomi di mana fokusnya pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga berkelanjutan. Terus ada social sustainability, itu lebih berfokus pada upaya menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan inklusif dengan melibatkan pemberdayaan individu dan kelompok, terus perhatian terhadap isu-isu sosial kayak pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada environmental sustainability, itu fokusnya pada upaya mempertahankan keseimbangan ekosistem alam, juga menjaga sumber daya alam. Nah, di sini juga ada tren di mana tren arus masuk ini tuh tren arus masuk keuangan ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ada di tahun 1990 sampai dengan 2023. Ada beberapa komponen juga. Di sini ada FDI itu investasi asing atau sektor swasta, terus ada ODA atau bantuan pembangunan resmi yang termasuk sektor publik, terus termasuk entitas multilateral seperti PBB dan juga Bank Dunia, tapi nggak termasuk sama militer, dan juga ada aliran portofolio itu termasuknya obligasi dan ekuitas. Di sini juga ada diagram lingkaran inset yang mencakup pengiriman uang ke semua negara. Oke, boleh di next slide. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Remittance bagi Indonesia sendiri memberikan dampak yang cukup besar, mengingat remittance ini memberikan pendapatan devisa dan pendapatan pajak bagi negara Indonesia. Nah, dari pendapatan ini, berdasarkan grafik yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya, Brenya, terlihat bahwa ada capital inflow yang meningkat dari tahun 90-an sampai hingga saat ini. Nah, dalam proses praktik penggunaan kapital ini bisa digunakan pada project-project yang sifatnya sustainable, seperti 3 contoh yang kami paparkan di sini, yang berfokus pada biomass project, solar panel project, dan mini hydro project. Nah, bila boleh mengutip dari salah satu mantan Menteri Indonesia, yaitu Gita Wirjawan, the next trillion even billion dollar company adalah perusahaan yang mampu mengakomodir renewable energy. Nah, ini bisa menjadi terobosan yang baik dengan memanfaatkan pertumbuhan remittance. Terlebih, kita melihat bahwa Southeast Asia termasuk memiliki proporsi yang besar terhadap remittance bila melihat dari grafik sebelumnya. Nah, boleh dilanjut? Baik, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, proyek nyata dari manfaat remittance dan sustainability sendiri di Indonesia. Selanjutnya, manfaat si remittance ini dan sustainability ini di bidang-bidang lainnya, yaitu yang pertama untuk pembangunan ekonomi dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lalu ada pemulihan kemiskinan, ada pendidikan dan keterampilan, yaitu mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan generasi mendatang. Lalu ada infrastruktur dan proyek berkelanjutan, yaitu dengan mendukung proyek-proyek seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, seperti energi terbarukan dan ketahanan iklim. Lalu ada inklusi keuangan, pengembangan komunitas, ada diversifikasi pendapatan, dan pembebanan pelayanan publik, lalu peningkatan standar hidup dan penguatan ikatan keluarga dan komunitas. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa remittance memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan di Indonesia. Uang yang dikirim oleh migran dapat memberdayakan ekonomi keluarga, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendorong investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. Namun, penting untuk menekankan bahwa manfaat ini hanya dapat direalisasikan dengan pengelolaan uang remittance yang bijak melalui pendidikan keuangan dan layanan keuangan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat,
remittance dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.